Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rahma AS dengan NIM H022153, kelas Pendidikan Matematika 2021A. Halo semua, apa kabar hari ini? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah. Sebelum kita masuk pada proses belajar, ada baiknya kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Nah, di video ini kita akan belajar tentang penyajian data. Nah, pada materi penyajian data ini bertujuan agar adik-adik bisa mengetahui apa itu penyajian data, apa itu data, dan bagaimana cara mencari data, agar adik-adik juga bisa menyajikan data dengan tabel, diagram batan, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, di materi penyajian data ini, pasti kita akan disuruh untuk mencari data. Nah, ada yang tahu cara mencari data? Betul sekali. Cara mencari data itu ada observasi, wawancara, pengamatan, interview, dan tes ujian. Ada yang tahu apa tujuan mencari data? Tujuan dari mencari data itu untuk mengumpulkan data. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam pada materi penyajian data, ada yang tahu apa sih itu data? Data adalah sekumpulan fakta, angka, atau informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk tujuan analisis, pengolahan, atau penyajian. Data dapat berbentuk angka, teks, gambar, suara, atau simbol lainnya, dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan, melakukan penelitian, atau menyusun laporan. Nah, tadi kakak sudah membahas tentang bagaimana cara untuk mencari data. Nah, di sini ada cara pengumpulan data. Yang pertama itu wawancara, yang dimana wawancara ini adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Yang kedua itu kuesioner atau angket, yang dimana cara mengumpulkan datanya dengan mengirimkan daftar pertanyaan kepada narasumber. Yang ketiga itu observasi, yang dimana cara mengumpulkan datanya itu dengan mengamati objek atau kejadian. Pada penyajian data ini ada dua bentuk penyajian data, yaitu yang pertama tabel, yang kedua diagram. Nah, pada diagram ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, pada slide selanjutnya kita masuk pada contoh penyajian data dengan tabel, yang dimana soalnya pada penjualan mobil di perusahaan DRAS periode 2010 sampai 2015, banyaknya terjual mobil pada periode tersebut. Pada tahun 2011 terjual 28.335 mobil. Di tahun 2012 terjual 25.946, tahun 2013 terjual 30.825, tahun 2014 terjual 76.105, dan tahun 2015 terjual 55.165 mobil. Sajikan pernyataan di atas menggunakan tabel baris kolom. Nah, hasilnya itu adik-adik bisa lihat pada tabel yang telah kakak tampilkan. Nah, di sini sudah terdapat tabel, yang dimana tabel ini dimaksud dengan tabel baris kolom. Kenapa tabel ini dimaksud dengan tabel baris kolom? Karena hanya memiliki baris dan kolom. Nah, selanjutnya pada tabel ini memiliki
3 macam, yaitu tabel baris kolom yang dimana kakak tadi sudah jelaskan. Yang kedua itu tabel kontingensi, yang dimana tabel ini digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom. Adik-adik bisa lihat contohnya, ada gambar yang telah kakak bagikan. Dan yang selanjutnya itu tabel distribusi frekuensi, yang dimana tabel ini digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Contohnya juga bisa dilihat di gambar yang telah kakak bagikan. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh penyajian data dengan diagram batang, yang dimana soalnya itu ada data tentang nilai rata-rata tes ulangan akhir semester pelajaran matematika kelas 7 di SMP Cakrawala, yang tabel nilai UAS matematika kelas 7-nya bisa dilihat di gambar. Nah, hasilnya itu sudah tertera di gambar yang telah kakak tampilkan, yang dimana itu pada nilainya itu di bagian garis yang di bawah, pada nilainya itu menunjukkan nilai 70. Banyak siswanya itu ada 3 orang siswa yang mendapatkan nilai 70, dan nilai 75 yang mendapatkan nilai 75 itu 6 siswa, dan nilai 80 yang mendapatkan nilai 80 itu terdapat 7 siswa dan 9 siswa yang mendapatkan nilai 85. Nah, di diagram batang ini adik-adik bisa melihat data yang didapatkan itu melalui batang dari diagram batang ini. Nah, maka batangnya akan sesuai dengan banyak siswa yang mendapatkan nilai tersebut. Nah, pada diagram batang ini nilai yang paling tinggi dan paling banyak didapatkan itu adalah nilai 85, adalah nilai yang paling banyak didapatkan siswa di kelas tersebut. Nah, selanjutnya itu contoh penyajian data dengan diagram garis. Coba amati penyajian data diagram garis tentang nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2013. Nah, data nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2013 bisa dilihat di gambar yang telah kakak tampilkan di samping, bisa dilihat ada di samping. Nah, maka hasilnya itu akan seperti gambar yang telah kakak tampilkan, yang dimana pada kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat itu mengalami peningkatan terus menurun dan mengalami peningkatan lagi. Kita lihat dari garisnya. Pada diagram garis dan diagram batang ini itu hampir sama. Hanya perbedaannya itu pada diagram batang itu untuk mengetahui datanya itu dia tuh menggunakan batang pada diagramnya, sedangkan diagram garis itu hanya menggunakan titik-titik, terus titiknya kita sambungkan menjadi garis. Nah, pada diagram batang dan diagram garis itu hampir sama cara penyelesaiannya, hanya bedanya yang satu menggunakan batang dan yang satu menggunakan garis. Contoh penyajian data dengan diagram lingkaran, yang dimana soalnya itu hasil pengumpulan data tentang ukuran sepatu siswa diperoleh data sebagai berikut. Nah, bisa dilihat datanya sudah ada di gambar yang telah kakak tampilkan. Nah, di bagian diagram lingkaran ini memiliki sedikit perbedaan dari diagram batang dan diagram garis. Kenapa? Karena pada diagram lingkaran ini kita disuruh terlebih dahulu untuk mencari persentasinya, yang dimana rumus dari persentase itu
frekuensi per total dikali 100%. Dan mencari sudut pusatnya yang dimana rumusnya itu frekuensi per total dikali 360 derajat. Nah, hasilnya itu seperti pada tabel yang telah kakak tampilkan, yang dimana kita ambil satu contoh ya. Semisal pada ukuran sepatu 33, yang dimana siswa yang memiliki ukuran sepatu 33 ini adalah 2 orang. Jadi frekuensinya itu ada 2 per 24. 24 ini adalah total siswa yang memiliki ukuran sepatu. Jadi kita per 24 dikali 100%. Maka hasilnya itu 8,33%. Pada sudut pusat itu kita ambil satu contoh juga. Pada ukuran sepatu 33 itu memiliki frekuensi 2, yang dimana ada dua orang yang memiliki ukuran sepatu 33. Jadi kita 2 per 24, yang dimana 24 ini adalah total siswa, dikali 360 derajat, yang dimana 360 derajat adalah luas lingkaran, sama dengan 30 derajat. Jadi 2 dibagi 24 dikali 360 derajat sama dengan 30 derajat. Nah, hasilnya seperti gambar yang telah kakak tampilkan. Nah, seperti inilah gambar hasil dari pertanyaan yang tadi. Seperti ini. Nah, terus pada diagram lingkaran ini, untuk menentukan sudut pusatnya, ini bisa berkaitan dengan sudut pada juring lingkaran. Karena pada soal di diagram lingkaran, dalam mengumpulkan data ukuran sepatu siswa, kita bisa mencari sudut pusatnya dengan menggunakan rumus sudut pada juring lingkaran, yang dimana nilai pada frekuensi kita jadikan sebagai luas juring, dan total siswanya kita jadikan sebagai luas lingkaran. Nah, maka hasilnya itu seperti yang kakak tampilkan, yaitu hasil dari mencari sudut pusat menggunakan rumus sudut pada juring lingkaran, yaitu besar sudut AOB per 360 derajat sama dengan luas juring per luas lingkaran. Besar sudut AOB per 360 derajat sama dengan 2 per 24. Nah, besar sudut AOB dikali 24 sama dengan 2 dikali 360 derajat. Kenapa kita kali 24 dan terus 2 dikali 360? Karena di bagian besar sudut AOB per 360 derajat sama dengan 2 per 24 itu kita sekali silang, terus akan menghasilkan besar sudut AOB dikali 24 sama dengan 2 dikali 360 derajat, yang menghasilkan 2 dikali 360 per 24. Mengapa hasilnya 2 dikali 360 derajat per 24? Karena 24-nya kita pindah ruaskan, terus kita membagi 24 di kedua ruas. Jadi hasilnya itu 2 dikali 360 derajat per 24. Hasilnya itu 720 derajat per 24. Nah, hasil akhirnya itu 30 derajat. Hasil 30 derajat ini sama persis sama hasil yang tadi dengan menggunakan rumus mencari sudut pusat pada diagram lingkaran. Itu bisa sekali berkaitan dengan mencari sudut pada juring lingkaran. Maka dalam mencari sudut pusat pada diagram lingkaran ada kaitannya dengan sudut juring lingkaran, karena pada mencari sudut pusat menggunakan rumus sudut juring lingkaran, hasilnya itu sama-sama 30%.
Nah, ini ada soal latihan yang telah kakak tampilkan di sini. Adik-adik bisa tulis di bukunya, terus adik-adik kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Nah, kesimpulan hari ini adalah data adalah sekumpulan fakta, angka atau informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk tujuan analisis, pengolahan atau penyajian data dapat berbentuk angka, teks, gambar, suara, atau simbol lainnya dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan, melakukan penelitian, atau menyusun pelaporan. Dan untuk mengetahui informasi yang akan dikumpulkan harus melakukan beberapa hal, yaitu wawancara, angket, dan observasi. Penyajian data ini mengolah dan menyajikan data yang menggunakan beberapa diagram seperti diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Dari 3 diagram ini yang bisa digunakan dalam melakukan penyajian data. Jadi itulah kesimpulan pada video ini tentang materi penyajian data. Nah, bagi adik-adik yang ingin bertanya, bisa melalui via WA ya adik-adik. Jadi, baik, itulah pemaparan kakak di video ini tentang penyajian data. Semoga video ini bermanfaat dan adik-adik bisa lebih dalam mengetahui apa itu penyajian data dan adik-adik bisa mengaplikasikannya dan bisa menggunakannya dalam mengerjakan tugas dalam materi penyajian data tentang tabel, yang dimana tabel ini ada tabel baris kolom, ada tabel kontingensi, dan pada diagram juga ada diagram batang, garis, dan lingkaran. Semoga adik-adik lebih paham dan menambah ilmu lebih dalam lagi tentang materi penyajian data ini. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.